Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Judul dari perikop ini adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi sesaudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali saya berkata bahwa hidup yang kita jalani itu berada dalam 3 tahap ataupun 3 fase, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita memang berharap supaya setiap mimpi-mimpi yang kita bangun, cita-cita yang kita harapkan itu menjadi satu kenyataan. Dan kita berharap juga supaya keberhasilan demi keberhasilan kita raih dalam hidup kita, sehingga kita boleh merasa bahagia, tenang, dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Namun kenyataannya bahwa jalan yang kita tempuh tidak selamanya rata. Bahkan pengalaman yang kita hadapi pun tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Bahkan mungkin di masa lalu, di masa kini, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami kegalauan, bahkan tidak jarang itu menimbulkan keputusasaan, bahkan juga kekecewaan, dan juga akar pahit dalam diri seseorang kalau tidak dapat menyikapinya dengan baik. Mungkin ada orang ketika masih kecil, mereka hidup dalam keluarga yang baik-baik saja, berkecukupan dan tidak ada yang berkekurangan. Orang-orang di sekitar mereka pun adalah orang-orang yang mensupport mereka, yang mencukupkan seluruh kebutuhan mereka. Namun pada berikutnya juga mungkin mengalami situasi yang tidak enak. Tapi sebaliknya ada orang-orang dalam hidupnya sejak berada dalam keluarga mengalami tekanan hidup, berkekurangan, bahkan mungkin kehidupannya susah hari demi hari, bahkan makan pun terasa begitu sangat berat dan sulit. Tetapi kemudian mereka berjuang dalam hidup mereka sehingga mereka mendapatkan dan meraih yang lebih baik di masa depan mereka. Tetapi ketika seseorang tidak mengharapkan sesuatu yang mereka inginkan, bahkan mungkin kegagalan ataupun mungkin tindakan, sikap, perbuatan yang tidak menyenangkan, seringkali itu menjadi kekecewaan yang bahkan menimbulkan akar pahit dalam diri seseorang, bahkan tidak jarang menimbulkan kebencian dan dendam selama hidup mereka. Namun kehidupan yang kita hadapi ini, suka atau tidak suka, kita harus sikapi, dan bagaimana kita ke depan itu ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat pada saat ini. Keputusan-keputusan yang kita lakukan pada saat ini. Sikap yang kita ambil. Karena pilihan, keputusan yang kita buat sekarang menentukan apa yang akan kita alami ke depan. Karena memang masa depan itu adalah masa yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah sesuatu yang misteri. Tetapi itu adalah impian dan harapan supaya hidup ini menjadi lebih baik. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan saat ini
akan menentukan kehidupan selanjutnya ataupun ke depan. Seringkali banyak orang pada masa kini dengan realita yang dihadapi, mereka berleha-leha, bahkan mereka lupa dengan tanggung jawab mereka, kewajiban mereka. Mereka hanya berharap ke depan hidup mereka menjadi lebih baik, tetapi justru mereka tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka. Dan itu sebabnya selagi masih Tuhan berikan kita kesempatan, apapun yang terjadi dalam hidup kita yang lalu, yang pahit ataupun yang menyenangkan, bahkan realita yang kita hadapi pada saat ini, susah ataupun mungkin gampang, mari kita menyikapinya dengan iman kepada Tuhan, sehingga kelak kita akan mendapatkan yang lebih baik, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga ketika Tuhan memanggil kita. Dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat fakta masa itu di mana Yusuf sedang berada dalam puncak karirnya, dalam kebahagiaannya, dalam sukses yang sudah dia raih setelah melewati masa-masa yang sangat berat dan sangat sulit. Dia dibesarkan sebagai anak yang bukan orang yang kurang kasih, bukan orang yang tidak dipedulikan oleh orang tua, bukan seorang gelandangan, tetapi justru dia dilahirkan dari seorang wanita yang dicintai oleh seorang pria, sehingga saya kira dia melimpah kasih ketika dia berada di tengah-tengah keluarganya. Tetapi kemudian justru situasi ini juga menimbulkan ekses ataupun efek yang lain dari saudara-saudaranya, sehingga kemudian dia mengalami masa-masa yang sulit, tekanan hidup. Kalau kita melihat proses yang dihadapi oleh Yusuf, tanpa melihat apa yang terjadi pada saat itu, pada saat dia sudah mengalami kesuksesan, mungkin orang yang melihat bisa menilai bahwa tidak ada harapan, tidak ada masa depan yang lebih baik, bahkan mungkin semuanya gelap. Karena bagaimana tidak, posisinya pada saat itu memang bukan pada posisi yang menjadi impian dan harapan orang. Bahkan ini bisa menjadi satu alasan bagi Yusuf untuk sakit hati, memendam dendam dan kebencian. Paling tidak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, meskipun ia disayang oleh ayah dan ibunya, tetapi di tengah-tengah saudara-saudaranya, ia dibuli, diejek, dan tersisih, bahkan dikatai sebagai tukang mimpi. Oleh karena beberapa kali dia menceritakan tentang mimpi yang dialaminya, dan memang itu kelak menjadi realita ataupun fakta dalam kehidupan mereka. Dan saya kira situasi ini tidak ada seorang pun yang suka, ya. Bagaimana tinggal di dalam keluarga, dibuli, disisihkan, dikatain, diejek. Dan yang kedua, bukan hanya itu saja. Ketika dia pergi untuk mengunjungi saudara-saudaranya dalam menggembalakan ternak mereka, ternyata saudaranya merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Yusuf. Bahkan mereka hendak membunuh dia. Walaupun kemudian oleh karena satu dan lain hal, Yusuf tidak dibunuh, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Bisa kita bayangkan di padang gurun berada di dalam sumur yang kering, tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, sebab semua kakak-kakaknya sudah bersekongkol untuk melakukan kejahatan itu. Dan tidak sampai di situ, lalu kemudian dia diperjualbelikan menjadi seorang budak, dan itu terjadi 2 kali. Pertama dia dijual kepada orang Ismail, lalu kemudian dia dijual kepada Potifar dan dijadikan sebagai budaknya. Dan pada zaman itu seorang budak memiliki posisi yang sangat sulit. Kenapa? Karena seorang budak tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hanya hidup untuk majikannya, memenuhi setiap tuntutan majikannya. Dan selama dia menjadi budak dan tidak ada seorang pun yang menembus dia untuk memerdekakan dia, maka tidak ada satu perkara pun yang bisa dilakukan untuk dirinya sendiri dan meraih mimpi-mimpinya. Dan saya kira itu bisa menjadi alasan buat Yusuf untuk balas dendam. Nah, ketika Yusuf sudah menjadi orang besar dan berada dalam puncak kesuksesan, wajar
kalau saudaranya takut dan gemetar. Kita melihat dalam ayat yang ke-5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita tahu bahwa dalam kisah ini, ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri Mesir dan tanah Kanaan, banyak orang yang kekurangan bahan makanan. Dan pada zaman itu, Yakub dan anak-anaknya tinggal di tanah Kanaan. Sementara Yusuf sudah berada di Mesir. Saya tidak tahu persis di mana pada zaman itu anak-anak Yakub dan Yakub tinggal di tanah Kanaan. Tetapi itu lokasi yang begitu sangat jauh. Saya seringkali menceritakan bahwa andaikan mereka berada di Yerusalem, ya, karena itu adalah kota Daud ya yang sangat terkenal. Andaikan mereka berada di Yerusalem untuk menempuh perjalanan ke Mesir, taruhlah melalui jalan pintas. Saya bisa saja, karena kalau melalui Gunung Sinai, dari Kairo menuju ke Gunung Sinai itu lebih kurang 6 jam jalan pintas. Lalu kemudian dari Gunung Sinai menuju ke Yerusalem itu 5-6 jam. Oke, kita mungkin potong jalannya. Nggak usah ke Gunung Sinai, langsung melalui jalan pintas. Kita buat misalnya itu 8 jam. Itu naik bus. Tetapi pada zaman itu tidak ada bus. Yang ada adalah alat transportasi unta dan keledai. Saya percaya mereka tidak akan bawa keledai saja. Kenapa? Karena bagaimana mungkin keledai dalam perjalanan panjang begitu bisa menjadi alat transportasi. Karena keledai itu juga tidak bisa ditumpangin berat. Kecil. Lebih kecil dari kuda. Maka mereka harus membawa unta-unta mereka untuk mereka mengangkut mereka dan barang-barang mereka. Dan saya tidak tahu berapa lama perjalanan mereka. Tetapi yang jelas itu mereka lakukan dengan perjalanan yang panjang, dengan perjuangan yang begitu berat, supaya mereka mendapatkan bahan makanan. Wow, hanya untuk mendapatkan bahan makanan, mereka pergi jauh sekali ke negeri orang. Dan ketika mereka tiba di Mesir, ternyata apa yang mereka tidak pernah pikirkan, apa yang mereka tidak pernah bayangkan, ternyata menjadi kenyataan. Dan orang yang mereka temui melalui proses demi proses dan dalam beberapa pertemuan ternyata mengaku sebagai Yusuf, adik mereka yang pernah mereka bully, yang pernah mereka katai, yang pernah mereka sisihkan, yang pernah mereka benci, bahkan yang pernah mereka rencanakan hendak dibunuh. Sehingga wajar itu menimbulkan kegalauan, ketakutan, sehingga Alkitab mengatakan bahwa Yusuf berkata kepada mereka, tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, ya. Jangan lagi sedih, jangan bersusah hati karena mereka mengalami kecemasan apa yang akan terjadi. Secara logis, menurut akal manusia, Yusuf wajar saja mengalami sakit hati dan punya niat untuk balas dendam karena perlakuan mereka di masa lalu. Tetapi kesempatan yang ada di hadapan dia, kedudukan dan kekuasaan yang ada di tangannya, ternyata tidak membuat dia menjadi arogan, menjadi orang yang patentengan begitu, menjadi orang yang sombong. Tetapi dia mengambil keputusan yang berbeda. Yusuf tidak melakukan pembalasan, bahkan tidak ada dendam dan kebencian, tetapi justru dia menyelesaikan masa lalunya yang pahit dengan sikap yang berbeda. Bagaimana dia menyelesaikan masa lalunya yang pahit ini? Bagaimana dia membereskan masa lalunya yang pahit ini? Dan tema khotbah kita pada saat ini adalah masa lalu yang dibereskan. Karena masa lalu itu bisa menentukan kehidupan kita pada saat ini. Kalau masa lalu tidak dibereskan, maka ada hal-hal yang seringkali yang mengganjal hati kita, mengganjal pikiran kita, bahkan menimbulkan kekecewaan, kebencian dan dendam yang kemudian meledak pada masa kini, bahkan mungkin tidak meledak, tetapi berdampak buruk dalam kehidupan seseorang, sehingga seseorang ini tidak akan pernah mengalami kebahagiaan, tidak akan pernah bebas dalam hidupnya, tidak akan pernah
bisa meraih mimpi-mimpinya oleh karena dendam, sakit hati, dan akar pahit. Kita akan melihat ada beberapa poin bagaimana Yusuf menyikapi masa lalunya ini sehingga bukan menjadi masalah, menjadi kendala. Dia tidak terikat dengan masa lalunya. Ya. Yang pertama adalah melihat dari perspektif iman. Kita lihat dalam ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Jadi diulangin lagi. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi hal yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf, bagaimana dia bersikap adalah melihat persoalan itu, melihat masalah itu dari perspektif iman. Yusuf tidak melupakan masa lalunya. Maka banyak orang mengatakan, lupakan apa yang terjadi. Lupakan masa lalumu. Saya kira tidak akan pernah bisa, kecuali seseorang itu punya penyakit kehilangan memori. Ya, kita tetap pasti akan mengingat masa lalu kita. Kita tidak mungkin melupakan masa lalu, kecuali mungkin hal-hal yang kecil atau mungkin bukan hal-hal yang terlalu berpengaruh, bukan hal-hal yang menyentuh hati, bukan yang sangat vital begitu. Kita lupakan. Tidak jarang juga mungkin kita melupakan peristiwa masa lalu ataupun mungkin teman-teman kita. Tetapi itu hanya sebagian kecil dan lebih banyak pasti kita akan mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi Yusuf di sini tidak melupakan masa lalunya, tidak melupakan peristiwa yang pahit yang pernah dia alami, tetapi justru peristiwa itu dilihat, dipandang dari perspektif iman, sehingga 2 kali dia menegaskan dan berkata, "Bukan kamu yang menyuruh aku mendahului kamu ke sini, tetapi Allah lah yang menyuruh aku ke sini," dikatakan, "untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu." 2 kali dia menyebutkan nama kata Allah di situ. Jadi dia tidak mengungkit apa yang terjadi di masa lalu. Dia tidak bercerita dan berkata begini, "Kalian tahu, setelah kalian menjual aku menjadi seorang budak, posisiku menjadi posisi yang berbeda. Situasi yang aku hadapi menjadi semakin sulit. Bagaimana penderitaanku menjadi seorang budak. Aku tidak melakukan kesalahan, tetapi istri Potifar telah memfitnah aku, yang kemudian aku menjadi seorang narapidana. Dan aku mendekam di dalam penjara. Bagaimana kalau kalian mengalami itu?" Tetapi dia tidak mengungkit ini. Ini sesuatu yang hebat, yang saya kira sulit untuk dilakukan seseorang. Biasanya kan kita lebih suka mengungkit masa lalu, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, mencari pembenaran diri supaya kita dianggap yang benar. Tetapi justru kita melihat di sini, dia memandang itu, semua peristiwa itu dari perspektif iman, karena dia percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi di sini dia melihat bahwa apa yang terjadi di masa lalu merupakan proses yang dikerjakan oleh Allah, merupakan rentetan peristiwa untuk mempersiapkan peristiwa kejadian yang lebih besar kelak bertahun-tahun mendatang. Itu kan tidak diceritakan beberapa tahun kemudian, ya. Dan pemahaman ini, perspektif ini, penilaian ini membuat dia menjadi seorang yang bebas, menjadi seorang yang mampu menyikapinya secara positif, dan dia tidak terbelenggu oleh bully, oleh akar pahit, oleh sikap-sikap negatif yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, yang dilakukan oleh istri Potifar ketika berada di dalam penjara. Tetapi justru dengan memandang bahwa ini dari kacamata iman, maka Tuhan mengerjakan sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan itu sempurna, tidak ada yang kurang. Dan keyakinan ini yang membuat dia terbebas. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
Pada akhirnya setiap kita memang harus memilih, mau melihat dari sudut mana kehidupan ini. Memandang dari perspektif mana dari setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami. Kalau kita melihat dari perspektif negatif, logika saja, bahkan mungkin dari emosi, maka kita kehilangan kebahagiaan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melihat itu bahwa ini merupakan proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, walaupun itu memang tidak mudah, tidak gampang, karena ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, beban yang berat, seringkali kita begitu sulit melepaskan diri, dan itu memang berat untuk dihadapi. Seperti contoh lain misalnya, ketika ya kemarin kan baru orang-orang merayakan Valentine ya. Ya di media sosial untuk para orang-orang tertentu menilai bahwa Valentine itu hanya merupakan tradisi orang tertentu dan lain sebagainya. Tetapi terserah mereka lah di situ. Tetapi kan biasanya banyak hal-hal yang terjadi ketika orang merayakan Valentine. Dan paling banyak muncul adalah coklat, begitu kan, kado dan lain sebagainya. Dan bagi orang-orang yang mencintai dan mengasihi, seringkali juga menyediakan bunga, memberikan bunga kepada orang yang dicintainya ya. Bukan tentu wanita yang memberikan kepada pria, pria yang memberikan kepada wanita ya. Nah, ketika seseorang melihat bunga mawar, yang dilihat itu yang mana? Ya. Ada dua yang bisa kita lihat, dua sudut. Yang pertama adalah durinya dan yang kedua adalah bunganya yang indah dan wangi. Kita mau melihat dari perspektif yang mana? Ketika kita melihat dari perspektif bunganya yang bagus, indah, dan wangi, maka kita akan membelinya. Tetapi ketika kita melihat dari durinya, maka kita mengatakan tidak. Nanti tangan saya akan tertusuk. Nanti tangan saya akan berdarah. Sehingga tidak akan jadi diberikan kepada kekasihnya ataupun kepada orang yang dicintai. Sama dalam melihat kehidupan ini, kita mau menilai dari perspektif yang mana? Atau kita hanya terus-menerus mencari pembenaran diri. Dalam setiap peristiwa kejadian, memang ada orang seperti itu yang selalu merasa dia yang benar dan mencari pembenaran atas dirinya. Tapi kita melihat Yusuf tidak, tetapi dia melihat itu dari perspektif iman bahwa dia percaya akan rancangan Tuhan, proses yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, bagaimana dia menyelesaikan masa lalunya? Yang kedua adalah dia punya hati untuk mengampuni. Ya. Yusuf berkesempatan untuk mengungkit masa lalu dan bertindak dengan emosi. Kalau kita melihat dalam ayat yang keempat sampai 6, justru kita lihat di sini firman Tuhan berkata begini, ayat 4 sampai 5. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah mendekat-dekat. Apakah ketika dia menyuruh untuk mereka mendekat-dekat supaya dengan gampang ditonjok, dikebuk atau dipukul mereka? Ya kan? Karena tangannya kan terbatas gitu kan. Karena mereka masih jauh, jaga jarak. Ya, tapi justru ada permintaan, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Wow, ini saya kira situasi yang menggetarkan, ya, mencekam. Kenapa? Yang pertama, dia melihat itu dari perspektif iman dan ingin ada rekonsiliasi, tapi dari pihak yang lain saudaranya justru kecurigaan dan ketakutan, ya. Lalu kemudian ayat 5, tetapi di sini lalu kemudian dikatakan, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wow, ini bagaikan petir, sambaran petir ya, saya kira. Ternyata ini dia Yusuf yang sudah kita perlakukan sedemikian rupa kejam dan sadis. Tetapi sekarang, ini tegaskan lagi, jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ternyata bukan mau digebuk, bukan mau dipukul, bukan mau balas dendam. Tetapi justru mari mendekat-dekat. Bahkan dalam kisah ini dikatakan Yusuf memeluk mereka. Bahkan mereka tangis-tangisan, ada rekonsiliasi di dalam diri mereka. Dan ini hanya terjadi karena Yusuf punya hati yang mengampuni. Ya, Yusuf punya hati yang mengampuni. Yusuf memang berkesempatan untuk mengungkit masa lalu dan bertindak dengan sesuka hatinya. Tetapi Yusuf tidak berespon seperti orang pada umumnya. Ia mengampuni,
Bahkan dia berkata kepada saudaranya, marilah dekat-dekat, jangan bersusah hati. Orang yang mengampuni tidak mencari pembenaran, tidak menyudutkan, dan tidak juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Ya, kalau kita membaca pasal ini secara menyeluruh, ini mengharukan bagaimana seseorang yang berjiwa besar menjadi seorang pahlawan yang akan menyelamatkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Orang-orang yang dalam tanda petik ingin menghancurkan hidupnya, membinasakan dia, bahkan menghancurkan masa depannya. Tetapi sekarang dia, oleh karena dia takut akan Tuhan, percaya akan proses yang dikerjakan oleh Tuhan, dia rangkul mereka satu persatu, mereka tangis-tangisan. Itu terjadi karena dia mau menerima mereka, mengampuni mereka. Kata ini memang sederhana dan singkat. Mengampuni, tetapi sulit untuk dilakukan ketika kita diperhadapkan dengan perlakuan orang lain yang tidak pantas, menyakitkan, mengecewakan. Tetapi itu adalah pilihan. Dalam hidup kita sebelumnya, sekarang, bahkan ke depan, kita akan selalu bersinggungan dengan banyak orang. Tidak semua mereka menyenangkan, tidak semua mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi justru seringkali banyak yang menjengkelkan, bahkan menyakitkan. Tetapi Tuhan mengajar kita melalui kebenaran ini, supaya kita mengampuni, meskipun itu tidak mudah dan itu sangat sulit. Mengampuni, ada begitu banyak mungkin masalah yang kita hadapi. Saya punya masa lalu, masa kecil itu banyak dengan orang-orang itu, khususnya ada satu kampung gitu, kampungnya Laura, itu bersikap tidak baik kepada saya. Saya pergi ke gereja seringkali dicegat, dikatain, lalu kemudian saya pergi ke ladang karena melewati kampungnya mereka, saya juga diperlakukan tidak baik dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau saya ingat masa lalu itu menyakitkan. Tetapi saya kemudian melihat bahwa melalui peristiwa-peristiwa itu, Tuhan membentuk saya, Tuhan memproses saya. Dan ketika saya melihat mereka sekarang, ketemu dengan mereka, ya saya malah bersyukur dengan semua peristiwa itu yang kemudian mendewasakan, meneguhkan saya. Sehingga ada seperti sekarang ini. Dan memang sekali lagi saya katakan bahwa mengampuni itu sangat sulit. Tetapi ketika kita mengampuni, maka ada kelegaan, ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam menyikapi setiap peristiwa di masa lalunya. Dan saat itu juga dia menerima peristiwa dan dirinya apa adanya. Ya, dia menerima setiap peristiwa dan dirinya dengan apa adanya. Kita berpikir bahwa kalau kita melihat ayat 14 sampai 15, kita lihat dulu ayat 14 sampai 15. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya itu bercakap-cakap dengan dia. Jadi setelah diciumin, dipeluk, dan dengan mesra di situ, baru kemudian mereka berani bercakap-cakap dengan dia. Nah, kenapa dia bisa menciumi mereka? Kenapa dia bisa mesra dengan mereka? Karena dia menerima realita itu dan dirinya sendiri, pengalamannya, sebagaimana Tuhan menerima dirinya dan memperlakukan dia. Nah, tapi mungkin kita berpikir bahwa persoalan yang terjadi antara Yusuf dengan kakak-kakaknya selesai setelah Yusuf berkata dalam di ayat yang kelima. Kalau ayat yang kelima tadi kan dia mengatakan mendekatlah kepadaku. Lalu kemudian dalam ayat yang bahkan dalam ayat ini dia sudah bercakap-cakap dan berbincang-bincang dengan mereka, bahkan memeluk mereka, mencium mereka dengan mesra. Tapi buat Yusuf itu sudah selesai.
Tapi ternyata buat saudaranya belum. Kalau kita lihat dalam pasal 50 ayat 20. Coba kita lihat. Pasal 50 ayat 20. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ini Yusuf menghiburkan mereka kembali ya, saudaranya kembali ya. Ketika Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal. Ya, nah, jadi kalau kita melihat di sini, Yusuf kembali mengulang. Dia memberikan penegasan sampai 3 kali supaya mereka bisa memahami itu dan mereka kemudian terbebas. Karena bagi mereka memang tidak berbicara tentang pengampunan ya, karena mereka yang melakukan kejahatan selalu dalam hidup mereka, tapi mereka tidak membereskan diri mereka. Seringkali juga seperti itu. Mungkin kita orang lain tidak melakukan sesuatu dalam diri kita, tetapi justru kita sendiri yang bermasalah. Ya. Jadi, kita melihat di sini saudara-saudara Yusuf yang justru bermasalah dalam diri mereka. Yusuf tidak melakukan sesuatu yang jahat buat mereka. Yusuf sudah merangkul mereka. Yusuf sudah meyakinkan mereka. Yusuf sudah berbuat baik kepada mereka. Yusuf juga sudah membantu mereka. Tetapi justru yang mereka sendiri yang berniat jahat, mereka yang punya hati yang tidak baik, mereka yang punya hati yang kotor, mereka yang punya kepicikan dan kelicikan, justru mereka tidak bisa membereskan diri mereka. Nah, saya tidak tahu dengan kehidupan kita, mungkin ada orang-orang yang seperti itu, ya, orang-orang seperti itu. Mereka yang jadi troublemaker, mereka yang membuat masalah, mereka yang membuat orang lain susah, tapi mereka sendiri yang sulit. Memang seharusnya mereka sulit karena mereka tidak menyelesaikan diri mereka sendiri. Tapi Yusuf itu berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi dan menerima itu apa adanya. Ya. Jadi sebenarnya kan ini khotbah ini saya khotbahkan minggu pertama karena saya dalam kondisi kurang sehat sehingga minggu ketiga jadi dirubah ke minggu pertama. Jadi minggu pertama ke ketiga. Nah, jadi salah satu yang kita bahas minggu lalu itu berdamai dengan diri sendiri. Orang hanya mungkin berdamai dengan diri sendiri adalah ketika dia bisa melihat dirinya sebagai pribadi yang diciptakan oleh Allah, sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai pribadi yang unik, sebagai pribadi yang dicintai oleh Allah. Tetapi orang yang tidak berdamai dengan situasi, orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri akan selalu mencari kambing hitam. Orang ini akan selalu bersikap sensitif. Orang ini akan selalu bersikap curiga. Orang ini tidak akan pernah mengalami ketenangan dalam diri mereka. Mereka akan selalu melihat dari perspektif negatif. Mereka akan menilai segala sesuatu itu dengan kecurigaan. Dan tidak ada ketenangan dalam hidup mereka. Tetapi orang yang berdamai dengan diri sendiri, maka dia akan bersyukur dengan apa yang dia punya. Bukan mencari kambing hitam, bukan menyalahkan orang lain, bukan bersungut-sungut, bukan menggerutu. Nah, Yusuf kita melihat di sini, justru dia menegaskan kembali, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dibutuhkan 3 kali penegasan dari Yusuf bahwa dia benar-benar berdamai dengan mereka, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan ataupun situasi. Ini tidak mudah. Tetapi justru dia lakukan itu. Berdamai dengan diri sendiri dan orang lain hanya akan terjadi jika kita membuka diri untuk mengampuni. Di samping itu, kita harus tahu bahwa hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dan orang lain akan bisa mengajak atau meyakinkan orang lain di sekitar kehidupan mereka untuk melakukan hal yang sama. Ya. Nah, tetapi kita tidak akan mungkin berdamai dengan diri kita sendiri dan orang lain kalau kita belum berdamai dengan Tuhan. Intinya adalah berdamai dengan Tuhan itu akan berdampak, kita akan menerima diri kita apa adanya, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan situasi, dan kemudian berdampak untuk berdamai dengan orang lain. Karena kita mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita ataupun punya masalah dengan kita. Yang keempat,
bagaimana Yusuf menyikapi masa lalunya, dan setiap kejadian itu adalah dia fokus dan percaya pada rancangan Tuhan. Ya, dia hanya fokus dan percaya pada rancangan Tuhan. Kita lihat kembali, penegasannya dalam ayat yang kelima. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun dan seterusnya, ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8 kembali ditegaskan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 9 ditegaskan lagi oleh Yusuf. Dan ini itu artinya bahwa pikirannya, hatinya itu didominasi oleh keyakinan pada pekerjaan Tuhan, pada rancangan Tuhan, pada proses yang Tuhan kerjakan. Ya, jadi dia tidak mengutak-utik sama sekali apa yang terjadi di masa lalu. Dia tidak membuat daftar sakit hatinya. Dia tidak mencatat satu persatu apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Tanggal sekian saya mengalami ini. Tanggal sekian kalian memperlakukan saya seperti ini. Dia tidak melihat itu. Dia tidak mendaftarkan seluruh peristiwa dan kejadian. Kan ada orang seperti itu ya. Bahkan mungkin di zaman masa lalu, masa-masa kita yang sudah tua sekarang, ada orang yang khusus punya diary gitu kan, buku harian. Setiap kejadian ataupun peristiwa yang dialami, sekecil apapun dicatat. Jam 6, saya dibangunkan oleh mama. Saya sebel sebenarnya, karena masih pengen tidur. Jam 7, saya disuruh makan. Saya itu malas makan, tapi mama ini dasar bawel. Makan melulu. Padahal kan itu kebaikannya, dicatat semuanya. Jam 10, temanku telepon aku, dituduh aku selingkuh. Wow, dicatat semuanya gitu kan. Dan kalau itu hal-hal yang positif masih oke lah. Tapi seringkali semua yang negatif yang positif dicatat. Ada yang di sini suka bikin buku diary? Ada enggak? Ada orang yang seperti itu bahkan dibawa sampai kemana-mana gitu supaya tidak ada yang ketinggalan, dicatat semua. Memang orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang detail ya. Orang-orang yang mau repot dengan hal. Kalau saya nggak bisa gitu, nggak mau repot dengan hal-hal seperti itu ya. Nah, justru kita melihat di sini setiap pembicaraan, setiap topik, setiap inti dari apa yang disampaikan Yusuf itu fokusnya kepada keyakinannya kepada Tuhan, rancangan Tuhan, proses yang Tuhan kerjakan, ya, proses yang Tuhan kerjakan. Dia tidak bercerita bahwa ini kebetulan terjadi. Dia juga tidak mengatakan bahwa saya hoki hidupnya. Secara kebetulan, dia berkata begini, puji Tuhan, ya kebetulan, puji Tuhan, kebetulan akhirnya aku punya jabatan sekarang. Aku sekarang sukses. Ini adalah luck buat aku. Ini adalah hoki buat aku. Banyak orang kan seperti itu ya. Ketika mereka mengalami kesuksesan, mereka melupakan Tuhan. Mereka menganggap itu sebagai kebetulan ataupun mungkin keberuntungan belaka. Tetapi bukan berada dalam rancangan dan proses dari Tuhan. Jadi Yusuf tidak mengakui ini sebagai keberuntungan belaka ataupun sebagai hoki, tetapi atau sebagai usaha dan hasil usaha dan kerja kerasnya. Tetapi ini dia lihat sebagai pekerjaan Tuhan. Dia percaya akan rancangan Tuhan yang bekerja untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar, untuk mendatangkan kehidupan yang lebih baik buat mereka. Wow. Ketika saya merenungkan ini, rasanya ini bukan hal yang mudah. Tetapi hanya orang yang berjiwa besar dan berjiwa pahlawan yang mampu melakukan ini. Tetapi justru orang-orang yang percaya pada
proses dan rancangan Tuhan, mereka akan memandang segala sesuatu dari perspektif positif. Mereka akan menyikapinya dengan sikap membangun, bukan menyudutkan. Oke. Oleh karena itu, karena dia melihat dari perspektif iman, dia punya hati untuk mengampuni dan berdamai dengan situasi, keadaan, dan dirinya sendiri. Sebab dia percaya dan fokus pada rancangan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bersikap dan melakukan apa yang terbaik. Ya, bersikap dan melakukan apa yang terbaik. Kalau dia sakit hati, dendam, melihat itu hanya merupakan satu yang mengecewakan, menyakitkan, tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak percaya dengan rancangan Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Tapi justru oleh karena semua ini, maka dia melakukan yang terbaik. Kita lihat Bapak Ibu ayat pasal 45 ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Nah itu dulu. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku dan jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kalimat-kalimat dalam ayat ini, dia mengatakan bahwa Yusuf menyatakan kedudukannya kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Dia mengatakan ayat 8, sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tanah Mesir. Apakah ini menunjukkan bahwa dia arogan, dia angkuh, dia sombong mengatakan dia sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh Mesir? Tidak. Tetapi yang dimaksud di sini dari pengertian aslinya adalah sebagai bapa dan tuan, artinya bahwa dia telah menjadi penasehat dan menjadi guru buat Firaun. Bisa dibayangkan menjadi guru buat seseorang yang penting aja itu sudah menyenangkan, ya, menyenangkan. Kalau kita misalnya punya murid seorang anak terpandang, pasti kita bangga. Nah, ini justru muridnya adalah Firaun. Saya mengatakan murid. Karena di sini mengatakan dia sebagai guru dan penasehat bagi Firaun. Itu artinya bahwa dia dipercaya. Dia dianggap, dia dipandang. Ya. Bahkan ayat 9 dikatakan sebagai tuan atas seluruh Mesir. Ayat 13 berkata, segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Itu dilakukan oleh Yusuf bukan untuk pamer. Bukan untuk arogansi. Tetapi untuk meyakinkan mereka bahwa dengan kedudukan yang dia punya, dengan kepercayaan yang dia miliki pada saat itu, maka dia diberikan Tuhan kepercayaan untuk memelihara mereka, untuk menjaga mereka, dan mereka akan hidup dekat dengan Yusuf. Maka dikatakan kembali ke Kanaan, bawalah Bapa ke sini. Dan ada satu kata di sini dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Saya mencoba untuk menyelidiki Bapak Ibu. Sebenarnya kan sampai sekarang tidak tahu persis di mana tanah Goshen. Tapi saya punya pengalaman, saya tidak tahu juga percaya atau enggak percaya. Karena sekarang ini kan kebanyakan tradisi. Ada satu guide mengatakan bahwa kami berada melewati dari Kairo menuju ke terusan Suez. Lalu kami melewati satu daerah yang sangat subur, itu tanaman-tanaman semua, ya, tanaman semua, hijau semua. Nah, lalu dia berkata bahwa Bapak Ibu kita mau sebentar lagi melewati tanah Gosen, konon katanya tradisi mengatakan, ini tradisi mengatakan karena tidak ada kemutlakan lagi ya. Nah, Bapak Ibu memandang ke sebelah kiri, itu tanah lembah yang hijau sekali, itu adalah tanah Gosen yang pernah diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Wow, itu jarang ditemukan di Mesir, kecuali di aliran sungai Nil, ya, yang hijau. Nah, saya mencoba Bapak Ibu searching, kata Gosen, banyak orang mengatakan berasal dari kata Ibrani yang bernama Geshem, yang berarti hujan. Dan ini menunjukkan bahwa daerah itu banyak curah hujan dan tanah subur. Jadi
Itu artinya bahwa Yusuf sengaja memilih tempat yang terbaik yang menjadi tempat tinggal saudara-saudaranya dan keluarganya. Sekalipun dia sudah disakiti, sekalipun dia sudah dikecewakan, sekalipun dia sudah mengalami penderitaan, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik. Orang hanya mungkin melakukan itu kalau mereka punya iman dan orang yang bersedia mengampuni. Kalau mereka tidak punya keyakinan dan tidak berfokus kepada Tuhan dan tidak mengampuni, maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf memiliki pengalaman hidup yang pahit, sulit, susah, dan proses yang panjang. Tetapi akhirnya oleh karena keyakinan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan dia menjadi orang yang besar karena dia menyelesaikan masa lalunya. Dia tidak terikat dengan masa lalunya. Dia tidak terikat dengan penderitaan yang lalu, sikap orang lain. Tetapi dia memilih untuk mengampuni dan melangkah fokus kepada keyakinan kepada Tuhan. Mungkin kita punya masa lalu yang mengecewakan, ataupun mungkin ada sesuatu yang belum kita bereskan, dan itu menjadi hambatan bagi kita untuk melangkah. Itu mungkin menyebabkan juga kita kehilangan damai sejahtera. Tapi mari kita belajar dari seorang Yusuf yang muda, kemudian menjadi seorang Yusuf yang sukses dan mampu memberikan yang terbaik, baik untuk Mesir, tetapi juga keluarganya, sekalipun mereka tidak pantas untuk menerimanya. Ini adalah gambaran Kristus. Sekalipun kita tidak pantas menerima sesuatu yang baik dan yang terbaik, tapi Kristus sudah melakukannya dan menjadi teladan bagi kita.